Marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Terakhir minggu sebelumnya kita membahas tentang khutbah baginda Nabi Muhammad ketika selesai membersihkan berhala di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Beliau sholat sunnah, setelah itu beliau berpidato di depan pintu dan di dalam Ka'bah. Posisinya beliau di dalam Ka'bah. Jadi memang tidak, sampai saat ini pun tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah ini nanti di akhir zaman ketika tidak ada orang muslim lagi akan dihancurkan. Dari orang-orang Ethiopia membawa kapak lalu menghancurkan Ka'bah. Batu Ka'bah ini diambilkan dari batu yang masih bertautan dengan Bukit Sofa, ya. Disebut dengan Bukit Kubais. Bukit Kubais ini berdekatan dengan bukitnya Sofa. Jadi kalau kita mau sa'i dari Sofa ke Marwah, nah Sofa ini kan bukit sebenarnya, Pak. Bukit tapi pendek begitu. Nah, Bukit Kubais di sini. Nah, ini masih menyatu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi haji dan umroh pingin tahu di mana keluarnya imam, kan imamnya nggak tahu kita dari mana keluarnya, tahu-tahu sudah jadi imam gitu kan. Nah, itu di Bukit Kubais ini istananya raja. Ya, istana raja ini, dari istana raja nanti ada terowongan, ada lift turun ke bawah langsung ke Masjidil Haram. Jadi nggak ketahuan. Ya, karena memang sering kasus imam-imam Masjidil Haram itu dibunuh. Ya, sering dibunuh. Bahkan tahun berapa ya, 70-an itu kalau tidak salah, akhirnya Masjidil Haram itu ditutup. Karena peti mati yang membawa mayat di depan Ka'bah itu ternyata bukan mayat di dalam, tapi orang-orang Syiah. Masuk membawa AK-47, membrendel imam dan jamaah yang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minggu yang lalu kita sampaikan tentang isi khutbahnya, masih di awal ya. Isi di awal kalimatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang dibacakan oleh Nabi itu menunjukkan apapun yang terjadi dasarnya adalah kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Maka nanti yang kita bahas pada maghrib ini kita lihat dari perspektif ayat yang bicara tentang Fathul Mekah. Yang pertama adalah kemarin yang kita bahas, inna fatahna laka fatham mubina, dan pada malam hari ini kita akan lihat di satu ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahwa Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, kalau melihat ayatnya idza jaa nasrullah, idza itu menunjukkan satu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu pasti menggunakan kata idza. Jadi kalau panjenengan mengatakan, membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza jaa nasrullahi wal fath, idza. Nah, jadi kata idza itu menunjukkan sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sifatnya pasti. Jadi unik ya Pak, hanya satu huruf idza, ya, itu menunjukkan sesuatu yang besar.
Dan itu bagi kita sifatnya tauqifi, sifatnya baku, nggak bisa kita keragui, Pak. Kalau kita keragui maka kembali di ayat Al-Baqarah awal. Zalikal kitabu la raiba fi dalil muttaqin. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran itu huruf-hurufnya sifatnya adalah keyakinan. Beda dengan huruf A, B, C, D ya. Kalau A, B, C, D nggak ada keyakinan di dalam. Kalau huruf-huruf Al-Quran, rangkaian huruf Al-Quran berupa kata, berupa kalimat, berupa huruf, dia adalah keyakinan. Nah itu bedanya. Makanya jenengan dan saya ketika membaca Al-Quran, alif lam mim dihitung, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Makanya orang berburu, Pak. Berburu untuk mendapatkan itu. Tapi ada orang yang lalai, satu hari tidak pernah dia bersentuhan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menjadi syafi'an li ashabihi. Orang yang berdekatan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dia akan menjadi, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, apalagi mentadabburinya, apalagi yang mengamalkannya. Maka Masya Allah, kalau kita dikasih hadiah hari ini, hadiah jadi pahlawan nasional atau baca Quran. Nah, kan lagi isunya lagi rame, walaupun sudah ditetapkan ya, wong yang menetapkan presiden, kita yang nolak ya nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa itu menunjukkan sesuatu peristiwa yang sesuatu yang datang, bukan sesuatu yang biasa, tetapi yang luar biasa. Kalau datang bisa dalam bahasa Arab qadim, ata bisa, tapi Allah menggunakan kata jaa. Kenapa? Karena jaa ini adalah peristiwa yang besar. Jadi kalau idza jaa, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu adalah peristiwa yang besar, nasrullahi wal fath. Itu adalah nasrullah. Kata nasrullahnya dua kata yang diikat jadi satu. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fathul Makkah itu pertolongan Allah. Allah yang menyampaikan. Makanya tidak salah Nabi mengawali khutbahnya dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja artinya adalah gelombang. Faujun itu artinya gelombang. Pernah melihat gelombang di atas 20 meter? Kalau hanya berapa meter saja kita sudah takut ya Pak. Saya pernah ke Tuban. Jadi teman saya punya kapal di sana, punya kapal besar. Pernah diajak melaut gitu ya. Saya bilang, berapa lama di laut? Saya bilang kan, 7 hari. Gitu. Oh. Saya bilang, wah 7 hari saya mikir-mikir. 7 hari mikir-mikir ya Pak. 7 hari di laut. Dan dia punya beberapa kapal. Ya. Saya akhirnya ikut kapal yang gak terlalu lama. Ya. Karena takut. Afwaja berarti gelombang. Jadi setelah Fathul Mekah, gelombang orang-orang masuk ke dalam Islam itu seperti apa? Seperti gelombang lautan. Kalau sebelum Fathul Mekah, yang masuk Islam itu 1, 2, jadi tidak berkelompok-kelompok, 1, 2 gitu ya. Ya tapi kalau yang masuk satu-satu ini Pak,
hasil dari kesungguhan dia berpikir, kesungguhan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Kalau bergelombang ini kan melu-melu. Ya, apa karena faktor politik, apa karena faktor apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka akhirnya masuk Islam secara bergelombang. Tapi kita lihat dulu. Jenengan pernah mendengar nama Mus'ab ya, Ibnu Umair, Mus'ab bin Umair. Ini anak muda, kaya raya, perlente, gagah ya. Tapi akhirnya dia masuk Islam dengan memperhatikan Nabi, menteladani Nabi. Dan Mus'ab bin Umar ini punya ibu ya yang sangat keras untuk menolak dia masuk Islam ya, sampai akhirnya diberhentikan suplai bulanannya, yang bajunya harum, pakaiannya bagus, ditutup Pak, gak dikasih lagi sama ibunya Mus'ab bin Umar. Tapi Masya Allah, Mus'ab bin Umar bukan laki-laki yang karena harta, tapi begitu Pak. Akidah kita mengajarkan mencintai Rasulullah itu melebihi siapa? Melebihi diri kita dan keluarga kita. Itu yang diajarkan Nabi kepada Allah. Aku mencintaimu melebihi diriku dan keluargaku. Nah begitu. Sama dengan Mus'ab bin Umar ini. Dia tidak apa-apa diberhentikan, bahkan sering puasa Pak. Jadi kurus Mus'ab bin Umar ini. Sampai akhirnya beliau pindah ke Madinah. Nanti beliaulah yang awal masuk. Ini anak muda Pak. Anak muda Masya Allah. Kaya raya, tampan, gagah. Dan dia siap dengan itu. Insya Allah. Dan dia diminta oleh Rasulullah masuk ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan beliau yang berdakwah di kota Madinah ini. Dan termasuk Usaid bin Hudair, tokoh pemuda Muhammadiyah, yang lewat Mus'ab bin Umair. Masya Allah, beliau ini, maka dikatakan begini dalam sejarah, ketika Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka tidak ada rumah di kota Madinah yang belum. Lihat nanti di surat Al-Hujurat, Bani Asad ini mau masuk Islam Pak. Dia bawa sekitar 70 orang. Datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa katanya begini? Unik dia, mereka ini mau masuk Islam. Ya manuna alaikan aslam. Ya Rasulullah, kami ini mau masuk Islam. Kami ini kan ketika masuk Islam, engkau kan diuntungkan dengan masuk Islamnya kami ini. Ya kan begitu. Dia ini negosiasi Pak. Negosiasi. Kami ini bawa 70 orang ya Rasulullah. Ya. Kami mau masuk Islam. Ketika kami masuk Islam ini kan engkau diuntungkan ya Rasulullah. Dengan berbagai hal ya. Secara politik, ekonomi, dan ini mereka ini pedagang. Ini engkau akan diuntungkan ya Rasulullah. Tapi kata mereka, ketika kami masuk Islam ya Rasulullah, berikan kami ya jatah bulanan dari Baitul Mal. Coba. Jadi mereka masuk Islam ini karena apa? Harus bersyarat. Syaratnya adalah mendapatkan bulanan dari Baitul Mal. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah ditolak oleh Rasulullah? Tidak ditolak Pak, diterima oleh Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Jadi kalau di dalam bab fikih, orang masuk Islam mungkin karena dia menikahi seorang putri muslimah, lalu dia masuk Islam karena ingin menikahi seorang putri muslimah, sah nggak Islamnya? Sah. Asalkan dia bersyahadat, mau karena ingin menikah,
mau ingin mendapatkan apa tadi? Bulanan dari Baitul Mal, maka dia Islam, tapi bukan mukmin. Bukan mukmin. Hal ini dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berkomentar dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14 tentang siapa tadi? Tentang Bani Asad tadi yang masuk Islam supaya mendapatkan harta dari Baitul Mal. Apa kata Rasulullah? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu mengatakan mereka beriman. Muhammad, Masya Allah ya. Kalau Nabi itu kan dituntun Pak. Semua sikap, ada peristiwa turun ayat ya. Sehingga Nabi itu tahu bagaimana bersikap. Ya. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu mengatakan diri mereka itu beriman. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad kepada Bani Asad itu, dia belum beriman. Tetapi walakin qulu aslamna, tapi dia sudah muslim. Jadi boleh Pak. Jadi orang masuk Islam karena itu ya, karena harta, karena Baitul Mal, karena perempuan, karena takut mati. Kan ada sahabat ya Pak, ketika akan dibunuh oleh sahabat dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya sama sahabat ini tetap dibunuh. Lalu orang melapor ke Rasulullah, sahabat itu ya Rasulullah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Dimarahin sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tahu tentang hatinya? Dimarahin Pak sama Rasulullah. Karena ya itulah fikih ya. Dalam Islam bab pintu itu jelas. Pintunya adalah syahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam. Tapi kalau beriman, ya belum. Allah mengatakan, qalu aslamna. Mereka memang sudah masuk Islam. Jadi nggak boleh kita menggilang gini, oh dia itu Islam. Oh Islamnya gara-gara mau nikahi orang Ponorogo. Wah nggak benar tuh Islamnya. Nggak boleh begitu. Karena memang Allah sendiri yang berkomentar Pak. Diterima Islamnya, tetapi bukan mukmin, bukan mukmin. Nah ini yang perlu kita pahami ya, bahwa fikih itu punya komentar sendiri, berbeda dengan hadis, berbeda dengan tafsir. Ini Allah membicarakan sebenarnya wilayah fikih Pak, wilayah fikih. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Nah, biarkan dia masuk Islam dulu, biar sholat nanti pelan-pelan. Setelah itu Allah masukkan iman dalam hatinya. Ya, Allah masukkan iman. Makanya nanti kemarin kita sebut orang yang berbahagia itu karena dia terus menjalankan ketaatan kepada Allah dan Allah turunkan kebahagiaan itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan, sakinah, ketenangan ke hati orang-orang mukmin. Jadi kebahagiaan itu bukan dicari Pak, tapi diturunkan. Allah yang menurunkan kebahagiaan itu. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, kalau mereka ini taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ditutup ayat ini dengan kata ghafur dan rahim. Coba bayangkan. Tadi niatnya apa? Niatnya masuk Islam supaya mendapatkan bulanan dari Baitul Mal. Allah mengomentari boleh, tapi belum mukmin, tapi muslim. Semoga ketika dia masuk Islam, dia mulai sholat, dia mulai mengaji, yudkhilul imana fi qulubikum. Allah masukkan keimanan dalam hatinya mereka. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, mulai tumbuh rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu kata Allah, innallaha ghafurur rahim.
Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalimatnya Ghafur selamanya, Pak. Rahim selamanya. Ampunan Allah itu selamanya dan kasih sayang Allah itu selamanya. Insyaallah. Kalau sayang kita ini ada batasnya. Ya. Kalau ada uang abang disayang, kalau ndak ada uang abang melayang, kan gitu. Kalau Allah enggak. Bahkan hanya karena masuk Islam supaya mendapatkan harta dari Baitul Mal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bicara, ayat Al-Hujurat tadi, ayat yang ke-14 itu bicara tentang antara iman dengan Islam itu berbeda. Kalau iman, Islam pintu masuknya. Imannya kemarin kita bahas asluha sabitun, akidahnya mengakar sedalam-dalamnya ke dalam tanah, tidak tergoyahkan, Pak. Seperti Bilal, ya, mau dipanggang, dibakar. Seperti Sumayyah, wanita syahidah pertama kali yang dibakar tombak sehingga merah, ditusukkan dari duburnya sampai di lehernya, tidak bisa tergoyahkan. Seperti Saddam Hussein, dan tidak mau ditutup kepalanya, gitu ya. Dan meminta supaya dipakaikan jaketnya karena di waktu yang begitu dingin supaya tidak kelihatan gemetar tubuhnya. Ditakutkan orang mengira dia takut tentang kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah iman. Itulah iman. Nah, iman itu dari kata aman. Iman itu dari aman. Jadi kalau hidup kita ini ada peristiwa, ada kejadian, tetapi hati kita tetap aman, nyaman, tenang, mutmainnah, ya, berarti kebahagiaan itu Allah turunkan kepada kita. Maka disebut dengan halawatu iman, manisnya iman. Ada orang yang dipenjara fisiknya, tapi jiwanya tidak bisa dipenjara. Tidak bisa dipenjara. Mana bisa dipenjara jiwa ini? Mau ditaruh di sel, mau taruh di kurungan, tidak bisa, Pak. Ya, Buya Hamka itu dikurung, yang keluar malah tafsir Azhar, gitu ya. Nggak bisa dikurung, Pak. Orang mukmin itu tidak bisa dikurung. Yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan, kita ini di dalam fikih nahnu la nahkum bizzawahir. Kita tidak boleh menghukum apa yang tampak. Ya, enggak boleh menghukum apa yang tampak. Seperti tadi ya, ketika perang lalu ada yang menyatakan sudah terdesak, terpojok, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tetap, Pak, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ya. Kenapa? Karena kaidahnya seperti itu. Islam itu Masya Allah, Islam itu indah. Kalau Muslim berperang dengan orang kafir, maka orang kafir itu jauh lebih aman, Pak. Coba lihat Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Fatih ketika menguasai Konstantinopel, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Palestina, aman, Pak. Tapi kalau orang Muslim yang kalah, lihat Poso, wah, mengerikan, ya, mengerikan, ya, karena mereka tidak diajarkan tentang adab berperang, tidak diajarkan tentang adab berperang. Nah, Islam ini agama yang sempurna. Nah, ini saya sampaikan lebih ekstrim, tapi ada catatannya ya. Maksud saya jangan sembarangan. Jangan baca kitab di Fathul Mu'in. Ini kalau di santri-santri mestinya bahas nih Fathul Mu'in, karena ini fikih.
Di Fathul Mu'in, kalau ada orang Islam tidak sholat, itu boleh dibunuh, Pak. Keras ya? Keras. Tapi yang boleh membunuhnya adalah qadi, hakim. Berarti negaranya negara Islam. Artinya bahwa ketika orang sudah Islam, dia dituntut dengan rukun Islam dan iman. Salah satu yang harus dia jaga adalah sholat. Jadi sholat itu, Pak, di dalam Islam, saya bicara sedikit tentang negara Islam ya. Ya, negara Islam. Negara Islam bahkan ada dewan sholat. Ini yang ngurusin sholat, Pak. Ngurusin masjid, ngurusin imam, ngurusin khatib, ngurusin orang yang nggak sholat. Itu sampai kenapa? Karena Islam ingin menyelamatkan umatnya. Coba lihat Fathul Mu'in ini. Yang nggak sholat diurusin, Pak. Kalau nggak sholat, apalagi karena dia ingkar dengan tidak mau sholat, maka dia boleh dibunuh. Tapi jangan begini, bunuh aja itu, nggak sholat. Enggak, ini di negara Islam. Kalau negara kita bukan. Ya, negara kita ini Konoha. Wah, direkam ini. Di negara Islam boleh. Negara Islam boleh. Jadi sampai negara itu mengurus bab sholat. Zamannya Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak mengeluarkan zakat diperangi. Coba bayangkan. Zakat itu kan kelebihan harta ya, Pak. Kelebihan harta. Itu diperangi, apalagi sholat. Apalagi sholat. Nah, jadi Islam ini ada kaidah-kaidahnya. Contohnya, saya contohkan hawiyatu taksil. Jadi di dalam berdakwah itu kita juga ada kaidah-kaidahnya. Misalnya hayawiyah ini artinya dinamika, tetap mengikuti dinamika. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi yang mengikuti dinamika, tetapi hawiyatu taksil, dia tetap menjaga originalitasnya. Boleh berkembang, melakukan sebuah improvisasi dalam hal-hal yang diperbolehkan, tetapi tetap menjaga akidahnya, tetap menjaga syariatnya, tetap menjaga akhlaknya. Itu namanya hawiyatu taksil. Itu diajarkan di dalam Islam. Jadi enggak sembarangan. Nah, ini biasanya kalau dalam pemerintahan Islam ada orang yang pegang ini, Pak. Nah, lalu ada dinamika, setelah itu tidak terselesaikan di masyarakat, mereka datang ke sini, ke qadi ini, ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam surat tadi, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang bergelombang-gelombang memasuki Islam. Tapi ingat kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi tetap tasbih, Pak. Tasbih. Jadi Nabi itu perjanjian Hudaibiyah itu di 6 Hijriah. Waktu itu sahabat sekitar 5.000, 3.000 sampai 5.000 lah. Setelah itu terjadi perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Di 8 Hijriah, baru 2 tahun, Pak. 8 Hijriah, jumlah kaum muslimin sudah sampai 30.000. Ayo bayangkan, 2 tahun. 2 tahun sudah sampai di 30.000. Yang diajak Fathul Mekah 10.000. Dan Nabi kalau kita baret merahnya ya,
Rasulullah itu membawa baret merahnya sekitar 1.400 orang yang wajahnya tertutup semua, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan ketika ditanya, "Siapa itu?" Apa kata Abbas, paman baginda Nabi Muhammad, "Itu adalah Rasulullah dengan pasukannya." Ya. Jadi Rasulullah itu punya pasukan elit 1.400 orang. Itu bukan orang sembarangan, Pak. Orang-orang yang hatinya mukhlis, fisiknya oke, keterampilan perangnya dahsyat, ya. Tahajudnya jangan ditanya, Qur'annya jangan ditanya, ya. Jangan ditanya. Ini kategori militer di zaman kenabian. Kalau militer zaman kita, alhamdulillah. Sudah azan belum? Sedikit lagi ya. Jadi tahun ke-6 Hijriah itu masih 5.000, 8 Hijriah 30.000 Fathul Mekah terjadi, dan 10 Hijriah adalah wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun setelah Fathul Mekah. Surat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu menunjukkan batasan antara kemenangan Fathul Mekah dan wafatnya Nabi itu begitu dekat. Nah, ini apa yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih. Kemenangan itu tidak diikuti dengan euforia, tapi dengan subhanallah, fasabbih bihamdi rabbika. Ya, pertama bertasbih, yang kedua adalah bertahmid, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfar, innahu kana tawwaba. 4, Pak. Apa tadi? Tasbih, tahmid, istighfar, dan bertaubat. Coba bayangkan, orang yang menang, Allah anjurkan melakukan 4 hal ini. Subhanallah, alhamdulillah, istighfar, dan bertaubat. Kalau kita menang, wah, luar biasa itu. Itu dilihat oleh para sahabat, Pak. Dilihat oleh para tabi'in, diikuti oleh orang-orang yang soleh setelahnya. Contoh, Salah al-Ayyubi menguasai Palestina, sama, Pak. Sepanjang dia menguasai Palestina setelah kemenangan itu, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali tasbih, tahmid, istighfar, dan bertaubat. Bertaubat. Sama juga Muhammad Al-Fatih ketika menguasai Konstantinopel, sama. Tidak ada keluar yang dari lisannya kecuali tasbih, tahmid, istighfar, dan bertaubat. Maka kenapa istighfar? Saya agak cepat. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu mighfarah, menutupi keburukan. Jadi kalau jenengan pernah mendengar cerita, ada seseorang ingin bertemu dengan seorang imam, ya. Dia tukang roti, ya. Tukang roti, dia beristighfar terus sampai imam ini nyasar, ya. Dan akhirnya bertemu dengan beliau, dipersilahkan tidur di rumahnya, istighfarnya terus berjalan. Lalu ditanya, apa yang kau dapatkan dari istighfarmu? Semua aku dapatkan kecuali satu hal, aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad, katanya. Kata Imam Ahmad, aku berjalan dari Syria sampai ke Madinah ini, hanya engkau yang memperjalananku, sehingga aku ini Imam Ahmad. Allah mengabulkan doamu karena istighfarmu itu. Walaupun ada yang mengatakan riwayat ini lemah, tapi istighfar itu ada dalilnya. Termasuk ayat ini. Kemenangan itu diperoleh dari istighfar panjang Rasulullah dengan para sahabat. Jadi Bapak Ibu, istighfar itu dari kata mighfarah. Mighfarah itu kalau kepala ini kita tutup, itu namanya mighfar. Ya, mighfar. Jadi ditutup, kebaikan, keburukan itu ditutup dengan istighfar. Yang lahir adalah kebaikan. Sehingga apa? Kebaikan ini menumbuhkan iman. Nah, itulah Allah semakin cinta kepada orang yang
beriman. Nah, jadi kita lihat. Belum azan ya. Kata tasbih itu artinya mensucikan. Mensucikan apa Pak? Ada 3. Mensucikan zatnya Allah, mensucikan nama dan sifatnya Allah, dan mensucikan perbuatan Allah. Nah, kalau zatnya Allah, hati-hati. Kalau zatnya Allah, apakah Allah itu punya kaki? Nah, punya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya kaki. Tapi jangan bayangkan seperti kita punya kaki. Karena Allah mukhalafah lil hawadis. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Ya. Jadi itu artinya kalau Allah itu punya zat, maka kita sucikan Allah dari sesuatu yang tidak sempurna tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasbih. Nah, kalau jenengan bertasbih dengan zatnya Allah, berarti menghindari prasangka apapun tentang ketidaksempurnaannya Allah dari sisi zatnya. Nah, yang kedua dari sifat dan asma'nya. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Karena ini persoalan ini. Ya. Allah itu Rahim, Allah itu Rahman. Azan. Sebagai penutup, ada mahasiswa yang baru pulang dari Mesir. Dia itu jadi volunteer karena belum punya pekerjaan, jadi apa ya? Jadi sukarelawan. Yo ke masjid gitu. Suatu ketika motornya hilang. Satu-satu benda yang dia miliki hilang. Dia marah sama Allah. Allah, aku ini adalah volunteer dakwahmu. Aku dari masjid ke masjid, motorku hilang. Katanya, seminggu Ustaz saya tidak mau sholat katanya. Coba bayangkan, dari Mesir Pak. Sampai dia jadi dosen gitu ya. Astagfirullah, mengingat itu saya malu sama Allah Ustaz katanya. Ada orang yang begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.